Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mujahid dari kelompok 1, yang dimana kami itu membuat suatu produk, yaitu animasi edukasi bagi siswa tunarungu. Nah, yang dimana itu tuh memiliki latar belakang yang dimana kita bisa lihat bahwa perkembangan teknologi pendidikan di zaman sekarang itu sudah berkembang pesat. Namun masih banyak pembelajaran digital yang kurang ramah bagi siswa tunarungu karena bergantung pada audio. Nah, sementara siswa tunarungu itu lebih efektif belajar melalui media visual. Maka dari itu, kami mengembangkan video animasi edukasi yang berjudul itu Belajar Tanpa Batas, yang dilengkapi dengan subtitle dan juga ilustrasi animasi, yang dimana nanti ketika ada objek yang ingin diperlihatkan itu tuh dibuat oleh kita tuh menjadi spotlight gitu, sehingga lebih jelas dan fokus ke si objeknya tersebut. Nah, yang dimana media ini diharapkan dapat mendukung pembelajaran yang lebih inklusif dan menarik bagi siswa tunarungu. Nah, untuk demonstrasinya sendiri itu dari kami sebenarnya ingin gitu langsung terjun ke sekolah, namun dilihat dari kondisinya yang dimana dalam jadwal akademik sekolah itu udah libur, sehingga tidak ada lagi kegiatan bersekolah, sehingga itu tuh apa ya, dari kami tidak bisa terjun langsung ke sana, tapi kami juga telah mengupload ke platform YouTube sehingga bisa ditonton oleh siswa tunarungu dan juga bisa menyasar ke siswa-siswa yang lainnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Ayu Maheswari dengan NIM 2400114 ingin menjelaskan tujuan dan manfaat dari produk yang telah kami kembangkan. Nah, produk kami itu berjudul Belajar Tanpa Batas. Itu tuh merupakan video animasi edukatif yang dirancang khusus untuk mendukung proses belajar siswa tunarungu. Nah, tujuan utama dari pengembangan produk ini tuh adalah menciptakan media pembelajaran yang lebih inklusif dan mudah diakses melalui pendekatan visual first learning. Oleh karena itu, materi yang disampaikan menggunakan animasi dengan subtitle yang jelas serta penekanan pada informasi penting sehingga pengguna tidak bergantung pada audio dalam memahami materi. Nah, adapun manfaat yang diharapkan dari produk ini itu dapat membantu siswa tunarungu memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar melalui media visual yang menarik, serta menjadi alternatif media pembelajaran yang lebih aksesibel dan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Elika dari kelompok 1 mata kuliah TIK yang akan sedikit menjelaskan terkait target pengguna dan juga penjelasan animasi dari video pembelajaran interaktif yang kelompok kami buat. Yang pertama, terkait target pengguna. Target pengguna dari video yang kami buat adalah siswa tunarungu di SLB atau sekolah luar biasa di daerah Cileunyi yang berumur sekitar dari 15 sampai 18 tahun. Video yang kami buat juga sangat relevan sama siswa tunarungu karena tidak terlalu mengandalkan audio, tapi kita menonjolkan dari segi visual dan juga tulisan atau teks gitu. Kemudian sedikit penjelasan terkait animasinya. Judul dan konsep dari animasi yang kita buat adalah judulnya video animasi dengan judul Belajar Tanpa Batas gitu. Kemudian karakter yang ada di video animasi tersebut ada 2 sebetulnya. Karakter yang seperti karakter manusia itu kami namai dengan nama Dika, dan karakter kedua kami namai dengan namanya Peto gitu. Dika ini digambarkan sebagai sebagai siswa tunarungu. Kemudian kenapa animasi ini bisa disebut animasi khusus yang diperuntukkan kepada siswa tunarungu gitu, karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal,
kita mengandalkan atau menonjolkan segi visual dan subtitle gitu, subtitle yang jelas pun hurufnya agak besar gitu dibanding dengan audionya kita cuma audio basic dan dasar aja gitu. Alur cerita singkatnya, terdapat di awal video kita bisa lihat kalau Dika itu sedang ingin memotret cup minum, tetapi ternyata pas setelah dipotret hasilnya blur dan juga penempatan cupnya itu kurang tepat gitu di dalam kameranya. Kemudian apa yang pembelajarannya dari mana? Nah, dari situ si Peto atau hewan peliharaan Dika ini memberitahu 3 hal. Oh iya, tema yang kita ambil atau pembelajaran yang kita ambil adalah terkait fotografi ya. Jadi ketika Dika ternyata ngambil fotonya blur, itu dikasih tahu sama Peto dari 3 hal dalam fotografi. 3 hal dasar dalam fotografi. Yang pertama terkait komposisi dari fotonya gitu. Si cup minum tuh enaknya disimpannya di sebelah mana dan harus posisinya kayak gimana gitu. Itu komposisi. Kemudian Peto juga menjelaskan terkait pencahayaan yang baik untuk fotografi itu kayak gimana. Di situ juga di video juga ada sedikit Peto jelaskan gitu pencahayaan yang baik itu kayak gimana. Dan ketiga adalah sudut pengambilan kameranya gitu. Kemudian interaksi apa sih? Kan di awal dibilang ada video interaktif gitu ya. Interaksinya apa? Interaksinya itu setelah foto-foto dari 3 komposisi dari 3 tips atau trik yang dikasih sama Peto, itu setiap habis foto Dika itu nanya apakah foto ini tuh udah sesuai, dan kita tuh diajak buat milih foto yang mana yang sesuai, yang mana yang memang bagus dan sesuai sama arahan dari Peto gitu. Kita tuh diajak bantu Dika, kita juga diajarin milih titik grid yang benar, disuruh pilih foto yang lebih keren juga, dan kita dikasih perbandingan foto gitu antara foto yang kurang bagus dan yang memang sudah pas gitu dari proporsi semuanya gitu. Sekian mungkin yang dapat aku sampaikan terkait target pengguna dan sedikit penjelasan animasi dari aku. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan ke bagian inovasi apa yang diberikan dalam animasi ini. Jadi inovasi yang diberikan pada video ini untuk teman tunarungu kita, yang pertama di sini tuh kita pakai metode yang namanya tuh anchor visual, yang dimana anchor visual ini berfokus pada penekanan visual ketika bagian tertentu, misalkan menekankan sebuah praktik. Misalkan contohnya di sini tuh kita membahas fotografi, dan yang kita ingin highlight di sini adalah gimana cara cara memposisikan kamera agar sesuai gitu dengan komposisinya. Nah, nanti si visualnya tuh bakal ada kamera yang seolah-olah memang kita tuh sedang memotret suatu objek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara penyajian materi ini sifatnya tuh interaktif, enggak cuman pasif mendengarkan. Jadi di sini audiens diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh yang bertanya gitu di animasi tersebut. Mungkin ini konsepnya sama seperti animasi Dora, yang dimana kita audiens itu memastikan gitu ataupun mencoba menjawab sebisa mereka terhadap pertanyaan apa yang mereka lontarkan kayak gitu. Terus yang ketiga, di sini tuh konsep animasinya itu nggak cuman sifatnya tuh kayak deskriptif gitu, jadi nggak cuman ceramah, tapi di sini tuh sifatnya tuh konsep animasinya tuh kayak sedang praktik. Jadi seorang MC-nya itu Dika ini digambarkan seorang siswa yang memang sedang praktik. Jadi di sini tuh
walaupun misalkan tanpa praktik asli dari audiensnya, tapi audiens ini diharapkan bisa mengerti karena visualisasi yang dianimasikan itu seolah-olah Andika ini sedang praktik ketika belajar fotografi ini, seperti itu. Itu merupakan 3 inovasi dari video kami. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.